Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Amin summa qal. Babu hifdzil lisani. Bermula ini satu bab tentang menjaga lidah. Tentu ini maksudnya adalah tutur kata, bukan benda fisik lidah itu, ya. Kita potong sanadnya. Qala al-faqih Abu Laits As-Samarqandi, akhirnya daripada An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan, datang seorang sahabat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian dia memohon kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ausini, berilah aku wasiat, berilah aku nasihat, berilah aku pertimbangan, berilah aku kebaikan." Gitu ya. Kalau bahasa kita, masukan, apa begitu. Kalau kata Rasulullah, "Alaika bitaqwallahi." Wajib kau hati-hati terhadap hukum Allah. Jangan sempat kau langgar. Fa'innaha, karena takwa itu, kehati-hatian itu adalah jima'u kulli khair. Kumpulan segala kebaikan. Jadi kumpulan kebaikan itu ada pada takwa. Wa 'alaika bil jihadi, kata Rasulullah. Dan jika memungkinkan, berperanglah kau di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena jihad itu adalah sebagai, kalau dalam agama lain, adalah kependetaan. Sehingga Rasul adopsi kata-kata pendeta, kependetaan umat Islam atau kependetaan orang Islam. Disebut demikian, disebut kependetaan oleh karena di dalam agama lain para pendeta itu mereka meninggalkan kelezatan hidup di dunia. Kelezatan itu mereka tinggalkan demi pencapaian spiritualitas dan perilaku yang terhormat. Maka di dalam Islam, adopsinya dipakai, kosakatanya dipakai, intinya dipakai, tapi perbuatannya bukan mengasingkan fisik, tetapi adalah berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha di jalan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak lalai dengan kenikmatan dunia. Itu maksud Rasulullah. Nanti akan ada di bawah dijelaskan lebih lanjut oleh Syekh Abu Laits As-Samarqandi. Dan tetapkan dirimu untuk mengingat Allah Ta'ala dan membaca Al-Quran, karena itu adalah cahaya di bumi dan sebutanmu di langit. Jadi bila itu dilakukan, di bumi kau bercahaya, di langit kau menjadi sebutan makhluk langit. Kemudian kata Rasulullah, "Wakhzan lisanaka illa min khairin, fa innaka bidzalika taghlibu syaitana." Kendalikan bahasamu, kendalikan bahasa lah ya, tutur kata, pilihan kosakata, diksi dan seterusnya, kecuali kebaikan. Maksudnya kecuali dari kebaikan, artinya tuturkan yang baik-baik, baik kosakatanya, baik cara menyampaikannya, dan ini memang sulit, perlu latihan. Karena tindakan-tindakan itu fa inna bidzal karena tindakan itu dapat dengan itu taghlibu syaitan. Engkau akan dapat mengalahkan syaitan. Kata Syekh Abu Laits, pengertian alaika bi taqwallahi ta'ala, lazimkan dirimu bertakwa, berhati-hati terhadap hukum Allah Ta'ala. Maksudnya adalah menjauhkan diri dari segala apa saja yang dilarang Allah dan melaksanakan apa saja yang diperintahkan Allah. Kalau itu dilakukan, sungguh orang tadi telah jama'a jami'al khairi, mengumpulkan seluruh kebaikan pada dirinya. Wakhzan itu maksudnya ihfaz, jaga lidahmu kecuali terhadap kebaikan. Ucapkan yang baik-baik sehingga engkau beruntung. Atau kalau kau tak bisa begitu, diam sehingga engkau selamat. Karena keselamatan biasanya ada di dalam diam dari menuturkan perkataan-perkataan yang negatif.
Baik negatif kosakatanya maupun negatif cara menyampaikannya maupun negatif situasi menyampaikan. Cara kadang sudah betul kosakata betul, situasi yang belum tepat. Sulit ya, tapi kita perlu latihan. Rasulullah mengabarkan bahwa manusia dapat mengalahkan setan dengan diam. Pantaslah orang Islam menjaga lidahnya sehingga dia terpelihara dari setan. Allah tutup aibnya. Tapi ini hati-hati ya, diam yang dimaksud ini kan diam dari yang negatif, negatif diksi, negatif situasi, negatif intonasi, negatif cara, dan memang perlu latihan. Seterusnya, kita singkat saja sanadnya ya. Dari Khalifah, dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anak Khalifah Umar bin Khattab, dia mengatakan, Rasulullah mengatakan, siapa yang menampar budaknya, maka tebusannya adalah memerdekakan budak itu. Itulah kata Rasulullah. Kalian tampar itu budak kalian siksa untuk apa? Budak ada untuk memudahkan urusan kita, bukan pelampiasan emosi. Itu bebaskan. Siapa yang menguasai lidahnya, Allah tutup cacat celanya. Siapa yang mampu mengendalikan marahnya, Allah selamatkan dia dari siksa. Siapa yang datang minta maaf kepada Allah, Allah terima kemaafannya. Ya. Seterusnya dari Abu Hurairah, Rasulullah pernah mengatakan, siapa yang merasa dan bukan merasa sebetulnya ya, siapa yang menginginkan menjadi orang yang beriman sempurna kepada Allah dan hari terakhir, hendaklah muliakan tetangga, muliakan tamu, dan berkatalah, tuturkanlah perkataan-perkataan yang baik, atau kalau tidak sanggup, diamlah. Ya'la mengatakan, ini kata Ya'la. Apa kata Ya'la? Kami jumpai Muhammad bin Suqah Az-Zahid. Maka kata dia, kata Muhammad bin Suqah, Ya'la cerita, "Alau hadithukum hadisan, mau kalian mendengar satu hadis, mudah-mudahan yang kusampaikan ini bermanfaat untuk kalian. Karena aku sudah merasakan manfaat hadis itu bagi diriku." Ya, qala, lantas Muhammad bin Suqah mengatakan, Atha bin Abi Rabah pernah bilang sama kami begini. Ini Muhammad bin Suqah menceritakan pengalaman dia bersama Atha bin Abi Rabah. Atha bin Abi Rabah memanggil Muhammad bin Suqah, ya bani akhi, anak saudaraku. Kalau bahasa kita kemanaan. Dari pihak saudara laki-laki Atha bin Abi Rabah. Apakah panggilan ini konotatif atau denotatif? Itu silahkan para ahli menelitinya. Ya, ini cerita yang ada. Ya bani akhi, wahai kemanaanku. Sesungguhnya orang sebelum kalian dulu, mereka tidak suka fudul al-kalami. Banyak cerita. Kalau bahasa kita di Medan ini, cengkune. Anak-anak sekarang sebutnya banyak cerita. Di Jakarta pula sebutnya omdo, omong doang, omong doang. Mereka nggak suka banyak cakap. Sehingga wakan ya'uduna kulla kalamin fudulan. Mereka memandang setiap tutur kata yang keluar itu adalah tidak bermanfaat. Fudulan itu berlebihan. Satu yang lebih kan tidak bermanfaat. Kalau dia masih bermanfaat, walaupun nampaknya lebih, tidak kita kata lebih. Mereka memandangnya itu tak bermanfaat, kecuali kitab Allah Ta'ala yang dibaca, atau perkataan yang bermanfaat itu menyampaikan kebaikan, melarang dari kemungkaran. Atau tantiqu bihajatika, engkau sampaikan keperluan hidupmu yang tak bisa tidak, kalau tak disampaikan orang tak tahu. 4 itu saja. 4. Membaca Al-Quran, kalau orang dulu tentu bukan Al-Quran. Taurat, Zabur, Injil, Suhuf, itulah mereka baca. Amar ma'ruf, suruh baik, nahi mungkar, larang buruk, dan menyampaikan apa yang kita perlukan. Kemudian Atha bin Abi Rabah bilang, "Atunkiruna qaula ta'ala?" Apakah kalian mau menolak perkataan Allah Ta'ala dalam surat Al-Infitar? Surat 82 ayat 10 dan 11. Wa inna 'alaikum lahafidhin. Sungguh, kata Al-Quran,
Bagi kalian ada malaikat-malaikat hafizin yang mengawasi pekerjaan-pekerjaan kalian. Kiraman katibin, malaikat itu mulia di sisi Allah. Tugas mereka adalah mencatat. Al-Infitar itu 10 sampai 11, surat 82. Ada lagi ayat lain. Apakah kalian mengingkari? Itu bukan artinya menetapkan, tapi pertanyaan sifatnya retoris dari Atha bin Abi Rabah. Kamu mengingkari infitor tadi. Berikutnya perhatikan surat Qaf, kata beliau. Ini surat Qaf, surat 50, ayat 17-18. Bismillahirrahmanirrahim. Anil yamin wa anil shimali ka'id. Ya. Anil yamin wa anil shimali ka'id. Satu malaikat duduk di kanan, satu malaikat duduk di kiri. Tak perlu kita membayangkan, nanti tengok pula kanan duduk malaikat di situ, tengok sebelah kiri, oh nampak kita malaikat duduk. Bukan, ini bahasa kiasan. Ma yalfidhu min qaulin, tiadalah meluncur tutur kata, illa ladaihi raqibun atid, kecuali di sisi orang yang meluncurkan. Itu ya, ada malaikat raqib atid. Rakib pengawas, atid yang selalu hadir, kan? Bahkan Al-Quran sebut qaulin, satu lapas, satu perkataan saja, sepatah kata saja. Ma yalfidhu min qaulin, tidaklah melepaskan sepatah kata saja, melainkan di sisi orang itu ada malaikat yang mencatat, raqib yang mengawasi. Ya, raqib yang mengawasi. Atid pula artinya yang selalu hadir. Tapi di pikiran kita itu nama malaikat. Raqib dan atid. Itu tidak hal yang prinsip. Yang prinsip adalah meyakini bahwa kita tidak terlepas dari pencatatan itu. Selanjutnya kata Atha bin Rabah kepada Muhammad bin Suqah yang menceritakan kepada Ya'an. Ama yastahadukum, tak malukah salah satu di antara kalian? Bahasanya tak malukah kita? Kalau dibentangkan Allah catatan amal perbuatan kita yang dipenuhi oleh orang tadi sepanjang hari, ternyata kebanyakan isinya sesuatu yang tidak memberikan manfaat dalam kehidupan beragama dan dalam aktivitas kehidupan dunia. Wah, sampai begitu ya. Seterusnya, Anas bin Malik mengatakan Rasul menyampaikan ada 4, la yusabna bi illa bi'ujubin. Tidaklah dialami seseorang 4 itu kecuali membuat semua takjub, heran, salut kepada dia. 1, as-sumtu, kemampuan berdiam diri dari hal-hal yang fudulul kalam, yang tidak perlu tadi. Itu baru permulaan pengabdian kepada Allah. Wa tawadu'u, rendah hati. Wa dzikrullahi ta'ala, ingat kepada Allah. Wa qilatu syarri, kurang keburuannya. Ya, meskipun ada yang mengatakan ini hadis maudhu', Imam Ibn Hibban mengatakan hadis ini maudhu', tapi walaupun itu maudhu', isinya baik sekali ya. Kalau kita meyakini ini maudhu', jangan sebutkan dia dari Rasulullah, tapi isinya tetap baik. Meskipun ada yang mengatakan hadis ini mauquf kepada Anas bin Malik, ya. Baik. Dan oleh Syekh Abu Laits As-Samarqandi disebut bahwa ungkapan seperti di atas disebutkan juga berasal dari Nabi Allah Isa alaihi salam. Seterusnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Muhammad SAW pernah mengatakan, di antara tanda husna islamil mar'i, bagusnya seseorang itu beragama Islam, tarku ma la ya'ni. Dia meninggalkan yang apa saja yang tidak bermanfaat. Dalam agama, kemanfaatan itu standar ukurannya adalah pahala. Jadi kalau tidak menghasilkan pahala, dia tinggalkan. Itu tanda kebaikan seseorang. Ya. Kemudian Luqmanul Hakim ditanya, mengapa engkau bisa? Apa sesuatu atau apa yang menyebabkan engkau bisa sebaik ini? Wahai Luqman, kami pernah tanya kira-kira begitu. Sidqul hadis. Nomor 1, jujur dalam bertutur kata. Kedua,
tidak berkhianat dalam amanah. Apa amanah orang aku tidak pernah khianati, kutunaikan itu dan aku meninggalkan apa saja yang tidak memberikan manfaat kepadaku. Ringkasnya apa saja yang tidak memberikan pahala kepadaku, aku tidak akan lakukan, kutinggalkan itu. Kemudian diriwayatkan dari Abu Bakar bin Iyas, dia mengatakan, ada 4 raja. Dari 4 raja ini, masing-masing takallama kullu wahid bikalimatin, mengungkapkan ungkapan-ungkapan yang seakan-akan ungkapan itu tepat dikeluarkan daripada busur. Jadi macam anak panah yang dikeluarkan dari busur. Tegas, baik, benar perkataan tadi. Macam begitulah kalau kita lihat busur anak panah keluar dari busur, pas sekali sedap. Satu, lihat Kisra. Nah, ya. Kisra ini dari Persia. La anda malam-malam aku tak pernah menyesali apapun yang belum aku katakan. Malam aku. Yang belum aku katakan aku tak pernah sesali. Yang ku sesali itu justru apa yang pernah aku ucapkan. Nah, artinya beliau mengajak kita berhati-hati. Raja Cina pula mengatakan, selama tidak aku ucapkan, maka perkataan itu dapat kukuasai. Tetapi setelah keucapan terlepas dia, malakat nih justru dia menguasai aku. Jadi hati-hati dalam bertutur, ya. Kemudian Kaisar pula, Raja Romawi. Ana ada raddi malam akul aqdaru min ala raddi ma qultu. Aku lebih sanggup menolak perkataan yang belum kuucapkan daripada yang sudah aku ucapkan. Menunjukkan kita kau dah terlepas cakap, wah berat. Ya. Raja India pula mengatakan, heran orang yang mengatakan sesuatu padahal in hiya rufi'at, jika perkataan sudah lepas keluar, darat bisa membahayakan dirinya. Tapi kalau belum diucapkan, lan tamfa'hu, dia tidak memberikan manfaat kepada orang tadi. Artinya kita tetap diikat oleh ucapan kita. Makanya mau berhati-hati. Seterusnya diriwayatkan dari Rabi bin Khusaim, dia mengatakan, bukan dia mengatakan, bahwa tindakan Rabi bin Khusaim setiap pagi, dia letak kertas, dia siapkan pena. Kolam itu cara orang dulu, itu pena yang pakai tinta celup. Tulis. Habis itu kering, celup lagi begitu. Wala yatakallamu bi syai'in illa katabahu hafizah. Tidaklah setiap tutur kata yang ucapkan kecuali dia tulis. Dia ingat itu. Hafizah. Hafizah itu dia rawat, dia jaga perkataan itu begini. Sama ada dituliskan dalam fikiran dia. Summa yuhasibu nafsahu inda sama indal masail. Kemudian bila petang hari, dia pun memeriksa dirinya. Yuhasibu, mengintrospeksi dirinya. Apa dari kata-kata ini yang salah, yang benar, yang bermanfaat, yang tidak bermanfaat, dan seterusnya. Terhadap tindakan daripada Rabi' bin Khusaim ini, Syekh Abdul Aziz As-Samarqandi berkomentar, inilah pekerjaan orang-orang zuhud. Zuhud ini, yang lalu sudah saya sampaikan, secara penampilan dia sederhana. Bukan berarti tidak boleh berpenampilan mewah. Kalau memang ada perlu, tidak ada masalah ya. Dan pakaian yang mewah itu kan ukurannya berbeda-beda, ya. Dari seorang ke seorang, dari satu keadaan ke keadaan, dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat. Kan? Boleh. Ya, secara zahir dia penampilan sederhana, secara batininya dia tidak terikat dengan kehidupan dunia ini. Zuhud itu ada kaitan dengan uzlah. Begitulah ya. Jadi ini kerjaan orang-orang zuhud. Mereka tidak mau memberat-beratkan diri mereka. Bukan. Karena takallafun hifdzal lisan. Mereka begitu bertanggung jawab. Ya takallafuna. Mereka bertanggung jawab untuk menjaga lidah mereka. Mereka mengoreksi diri mereka sendiri dalam kehidupan dunia ini. Begitulah pantasnya orang Islam. Dia mengoreksi dirinya sendiri di dunia. Sebelum nanti dikoreksi, diperiksa, diteliti, diperhatikan dengan serius di akhirat. Karena pemeriksaan diri sendiri di dunia itu lebih ringan, lebih mudah daripada pemeriksaan di akhirat. Menjaga lidah di dunia lebih mudah, lebih enak, lebih nyaman, lebih ringan daripada penyesalan nanti di akhirat. Ini mau hati-hati ya. Diriwayatkan dari Ibrahim At-Taimi, dia pernah mengatakan, pernah menyampaikan cerita kepadaku seorang yang dia pernah menjadi sahabat Rabi' bin Khusaim.
selama 20 tahun. Apa kata dia? Fama sami'a minhu kalimatin yu'aqibu 'alaiha. Orang tadi bilang sama aku, selama 20 tahun dia berkawan dengan Rabi' bin Khuzaim, tak pernah dia mendengar Rabi' bin Khuzaim menuturkan perkataan-perkataan yang merugikan Rabi' bin Khuzaim sendiri. Yu'aqibu, yu'aqabu bisa, yu'aqabu artinya yang dirugikan Rabi' bin Khuzaim oleh perkataan itu tidak pernah. Hebat ya. Kata Musa bin Sa'id, ketika Husain bin Ali dibunuh, usiba, ay kutila, dibunuh. Ini cucu Rasulullah Muhammad SAW. Faqala rajul ashabi Rabi', kawan Rabi', Syekh Rabi' bin Husain, kawan beliau mengatakan, mau ku tengok dulu Syekh Rabi' hari ini. Intakarna falyawma yatakallam. Kalau ku tengok dia berkomentar hari ini, inilah dia yang berkomentar menurut kawan beliau, inilah yang pertama berkomentar, inilah yang pertama merespon, ya. Faja'a hatta fatahal bab wa akhbarahu. Kawannya tadi pun datanglah ke rumah beliau, pintu pun dibuka, dia pun kabarkan, wahai kawanku Syekh Rabi' bin Khuzaim, Husain cucunda Rasulullah Muhammad SAW, kutilah, dibunuh. Apa reaksi beliau? Rabi' bin Khuzaim, Syekh Rabi' bin Khuzaim memandang langit. Langsung terucap dari mulut beliau surat Az-Zumar ayat 46. Itu surat 39 ya. Surat Az-Zumar surat 39 ayat 46. Langsung kedengar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fatir as-samawati wal ardi alim wa syahadati anta min ibadika fima kanu fi yakhtalifun. Tuhan pencipta langit bumi, yang tahu yang gaib dan yang nyata, yang tahu terang dan yang gelap, yang tahu yang nampak dan yang tersembunyi. Kau yang menetapkan di antara hamba-hambamu terhadap perselisihan yang terjadi antara mereka. Itu langsung kudengar kata kawan daripada Syekh Rabi' bin Khuzaim. Lebih dari itu beliau tak ucapkan. Saking beliau hati-hatinya menjaga tutur kata. Kemudian ada seorang bijak, dari sekian banyak orang bijak, pernah menyampaikan 6 perkara, 6 ukuran seseorang dapat dipastikan, diidentifikasi sebagai orang bodoh. 1. Al-ghadabi fi ghairi syai'in, marah tak tentu hala. Orang kita Medan katakan, marah tak tentu hala. Marah tak tentu sebab. Marah tak jelas, marah saja. Ya, ini sama orang marah, sama binatang marah, sama apapun yang dia hadapi. Kalau makruhun yastaqbiluh minhu makruhun, yang dia hadapi itu kalau datang kepada yang dia benci, marah. Ini tanda bodoh. Kedua, cakap saja. Macam tadi lah, al-kalam fi ghairi nafsin, cakap enggak ada manfaat, cengkunik, banyak cerita, omong doang. Cakap saja. Maka orang berakal, pantaslah dia tidak berbicara yang tidak bermanfaat. Karena itu tanda bodoh. Pantaslah orang berakal itu bertutur kata yang bermanfaat dalam urusan kehidupan dia di dunia dan keselamatan dia di akhirat. Yang ketiga, memberi tapi salah tempat. Yakni memberikan harta kepada orang yang la yakunu lahu fi dzalika ajrun. Ya, ini harap dipahamkan. Artinya orang yang tidak pandai menggunakan pemberian itu, maka yang memberi itu tanda dia bodoh. Karena itu memberi pun nggak bisa sembarangan. Yang penting saya kasih, habis itu dia gunakan untuk apa, itu urusan dia. Nggak bisa begitu. Itu tanda kita bodoh. Al-ayat itu namanya atiyah fi ghairi maudhi'. Pemberian tidak pada tempatnya. Kemudian apalagi yang keempat tanda orang bodoh? Menyebarkan rahasia. Ya, menyebarkan rahasia pada semua orang. Namanya rahasia, jangan bilang-bilang ya. Sama kau aja aku bilang, jangan bilang-bilang. Ya udah dia bilang sama orang. Tanda orang bodoh. Asiqatu bikuli insanin. Ya. Nah, ini harap difahamkan. Dia menyandarkan hidupnya kepada manusia, ya keliru lah. Manusia bukan Tuhan. Ini kan persoalan keyakinan. Manusia bukan Tuhan. Sandarkan kepada Tuhan. Enggak perlu dicakapkan. Aku kusandarkan hidupku pada Tuhan. Enggak perlu, karena itu sikap jiwa. Ya. Maka menyandarkan kehidupan berpegang kepada manusia itu tanda bodoh. Yang keenam, enggak pandai dia mengidentifikasi siapa kawan, siapa lawan. Allah ya'rifa sadiqahu min aduwihi. Enggak pandai dia membedakan kawan dan lawan.
Seorang itu pantas dia mengidentifikasi, membedakan kawan, sehingga dia dapat bersama-sama join dengan kawan, fayuti'hu maksudnya mematuhi, ya berkawan-kawan bisa. Dan dia tahu siapa musuhnya, sehingga dia berwaspada, hati-hati. Musuh pertama yang paling hebat itu setan. Pantaslah manusia tidak mematuhinya, mengikutinya, berkawan dengannya terkait dengan apa saja bisian setan itu. Ya. Kemudian Isa bin Maryam pernah mengatakan, setiap tutur kata yang bukan zikir kepada Allah itu sia-sia. Setiap diam yang tidak mengandung pemikiran di dalam diamnya, diam saja, itu tandanya ghaflatun, bodoh, lalai. Ya, diam, tapi nggak ada pikir apa-apa, diam aja menung begitu. Itu satu kelalaian. Setiap pandangan yang tidak mengambil pelajaran dari pandangan itu juga lalai, lahun. Nengok tapi nggak kita ambil pelajaran, hanya nengok aja begitu. Rugi. Berbahagialah orang yang perkataan tutur katanya adalah mengingat Allah Ta'ala. Diamnya adalah renungan, tinjauan pikirannya atau penglihatannya adalah tinjauan. Bahagia, kata Nabi Isa. Perkataannya zikir kepada Allah, diamnya renungan. Sedangkan pandangannya, penglihatannya, bila memandang, bila melihat, kalau bahasa kita bila menengok, itu menjadi ibratun, pelajaran. Ya. Disebutkan dari Auza'i, beliau pernah mengatakan, orang mukmin itu sedikit cakap banyak kerja, orang munafik banyak cakap sedikit kerja. Ini jelas ini beliau. Orang mukmin yang sejati itu cakapnya sedikit, kerjanya banyak. Ya, sedangkan orang munafik itu cakapnya banyak, kerjanya sedikit. Munafik ada dua ya, munafik hakiki, munafik majazi. Munafik hakiki itu memang hatinya kafir, zahirnya nampak Islam. Itu kita tak boleh sematkan itu kepada orang Muslim. Sedangkan munafik majazi itu hatinya Islam, zahirnya meniru-niru perbuatan orang munafik hakiki. Ya. Nah, jadi kalau kita sebut orang Muslim itu munafik, maksudnya munafik majazi, bukan munafik hakiki. Kemudian disebutkan dari Rasulullah Muhammad SAW, kata Rasulullah, ada 5 yang tidak ada pada orang munafik. 5 ini tidak ada pada orang munafik. 1, faham agama. Nggak ada orang itu. Kemudian, jaga lidah. Wajah yang cerah. Itu nggak ada itu. Hati yang bercahaya. Dan berkasih sayang kepada sesama muslim. Ini 5 ini tidak ada. Tentu maksudnya ini adalah munafik majazi. Orang munafik majazi dia tak mau dia faham agama. Lidah bercakap, saya tidak mau hati-hati. Wajahnya 12 pas. Yang lain kalau memang bawaan, ya itu lain hal. Hatinya gelap dan bengis. Tak ada dia mau kasih sayang sama orang muslim. Kau-kaulah, aku-akulah. Ini munafik majazi, hati-hati. Yahya bin Akhtab mengatakan, Ma saluha mantikun lil rajul ila urifa dzalika fi sari amali. Tutur kata seorang itu nggak dapat kita tahu bagus baik tidaknya, itu tak tahu. Ma salaha mantikun li rajulin, tidaklah baik perkataan seorang kecuali dapat diketahui dari perbuatannya. Kalau cakapnya habis dia hebat-hebat melambung, bagus sekali kalau cakap, tapi perbuatan macam mana? Itu kata Syekh Yahya bin Akhtab. Diketahuilah bagus, bermutu, berkualitas perkataan seseorang dari perbuatannya. Dan tidak kita kata buruk, jelek, cakap seseorang, kecuali juga dikenal, diketahui dari perbuatannya. Jadi perbuatan itu dapat membantu kita memahami baik buruk perkataan seseorang. Berkualitas atau tidak berkualitas perkataan seseorang itu. Kalau berkata, bukan tanggung. Bahasa kita memang kalau cakap, begini, begitu, begini, begitu. Pas buat, tak juga. Jadi mau tahu kita cakap itu berisi atau kosong? Tengok perbuatannya itu mencerminkan apa yang barusan dicakapkannya atau tidak. Ditanya orang, Luqman Hakim, bukan ditanya orang, diceritakan orang tentang terkait diri Luqman Hakim. Dia pernah mengatakan kepada anak-anaknya, ya bunaya, wahai anakku, siapa yang berkawan dengan orang buruk tak selamat dia. Siapa yang masuk bergabung dengan tempat-tempat yang buruk, dia akan tertuduh juga. Jadi kalau kawan sama orang buruk, kita kena imbasnya. Kalau gitu putuskan silaturahim dari orang buruk. Tidak. Sama orang buruk ini kita bukan berkawan seperti lepat dan daun. Bukan. Tapi kita berkawan satu untuk hangatkan hubungan. Sekedar itu. Mungkin kalau nanya kabar saja sudah. Atau mendakwahinya.
ya. Masuk ke tempat-tempat buruk, siapapun, maka dia akan tertuduh buruk. Nah, ini lingkungan mempengaruhi, makanya hati-hati. Siapa yang tidak mampu menguasai lidahnya, dia akan menyesal. Gitu ya. Yang berikut ini akan datang. Tuba, kata Rasulullah, ini akan datang. Sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.